Halo warga intelektual sekalian. Menurut keyakinan saya, suatu saat Amerika akan menginvasi Indonesia, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya Amerika menginvasi Konoha, apa yang terjadi? Bagaimana dengan Presiden Konoha? Jadi di Konoha itu ada seorang presiden bernama Presiden Omon-Omon. Kalau misalnya Presiden Omon-Omon ini diculik seperti Presiden Venezuela, apakah ini berbahaya atau tidak? Kemudian kalau misalnya Donald Trump misalnya menculik para koruptor-koruptor yang ada di Konoha, ya, para mafia-mafia yang ada di Konoha, ya, mafia tanah, mafia sawit, mafia tambang, mafia agama, makelar agama, orang yang jualan agama, orang yang membubarkan ibadah paksa, orang yang mempersekusi orang lagi ibadah dan sebagainya. Bagaimana kalau Donald Trump menculik orang-orang seperti ini? Apakah ini menjadikan Konoha semakin maju? Kalau misalnya Donald Trump itu berpikir, Presiden sekarang ini, Presiden Omon-Omon ini tidak mau mengeluarkan perpres koruptor dihukum mati. Sehingga Donald Trump menculik Presiden Omon-Omon dan diganti dengan presiden yang baru. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Konoha itu bisa berperang melawan Amerika? Apakah Konoha itu kuat? Berapa hari tentara Konoha itu kuat melawan Amerika berperang? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah Anda setuju kalau koruptor-koruptor yang ada di Konoha itu disikat atau diculik oleh Amerika? Kemarin lalu, aku lagi tidur, guys, dan tiba-tiba bermimpi. Di mimpi itu, Donald Trump menginvasi Konoha, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Donald Trump di mimpi saya itu menginvasi Konoha? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena Donald Trump melihat Konoha ini sudah masuk kategori negara paling miskin di dunia. Menurut data, Konoha itu nomor 2 negara paling miskin di Konoha. Lalu Donald Trump meneliti, kenapa Konoha itu menjadi negara paling miskin di dunia, padahal sumber daya alam daripada Konoha itu sangat luar biasa. Ada tambang, ada sawit, ada emas, ya, ada nikel, dan beberapa tambang lainnya. Lalu Donald Trump berpikir, bagaimana caranya menjadikan Konoha itu supaya menjadi negara maju? Lalu dia mutar otak. Oh, ternyata permasalahannya itu ada di presiden daripada Konoha, Presiden Omon-Omon. Ya, nah yang jadi pertanyaan, kenapa Donald Trump itu tidak menculik Bahlil misalnya, Bahlil menteri yang di Konoha. Lalu Donald Trump dan jajarannya diskusi, ya, mereka diskusi di suatu ruangan, ya, di ruangan oval yang ada di Amerika. Oh, Bahlil itu kan anak buah daripada Mr. Omon-Omon. Bahlil itu kan anak buah daripada presiden. Jadi keputusan daripada Bahlil itu pasti disetujui oleh Presiden Omon-Omon. Itu kata staf Donald Trump. Jadi warga Konoha itu sebenarnya keliru, ya, kata staf Donald Trump waktu di rapat di Gedung Putih, ya. Warga Konoha itu keliru semua. Mereka membenci Bahlil atau Bahlul. Sebenarnya Bahlil itu anak buah daripada Presiden Omon-Omon. Semua keputusan Bahlil itu yang merugikan rakyat itu ditandatangani oleh Presiden Omon-Omon. Jadi sebenarnya permasalahannya itu adalah di Presiden Omon-Omon. Kenapa Presiden Omon-Omon nggak mau mengganti Bahlil? Kenapa Presiden Omon-Omon nggak mau mengganti si Bahlul ini? Apakah karena dia ketua partai kuning gitu? Ya, apakah karena pertemanan daripada si Bahlul itu banyak gitu, ya? Apakah karena Presiden Omon-Omon itu segan cat ketua partai yang juga menteri? Itu, ya, rapat daripada Donald Trump dan beberapa stafnya di Gedung Putih. Lalu mereka melakukan persiapan. Bagaimana cara menjadikan Konoha itu supaya menjadi negara maju, ya? Maka kita akan melakukan persiapan untuk menculik Presiden Omon-Omon seperti menculik Presiden Venezuela. Lalu mereka melakukan yang namanya latihan, ya. Pasukan Delta Force Amerika melakukan persiapan, ya. Lalu pasukan daripada Delta Force ini mengirimkan mata-mata gitu, ya, memberikan yang namanya CIA, ya, mengirimkan yang namanya intel ke Konoha, lalu mengamati kegiatan daripada Presiden Omon-Omon, ya. Kapan dia naik kuda, ya, kemudian kapan dia berenang, ya, kapan dia pergi ke rumahnya dan lain sebagainya. Jam berapa dia tidur, ya, pokoknya dicatat semuanya. Nah, tibalah
pada hari H penculikan Presiden Omon-Omon. Kemudian penculikan daripada Presiden Omon-Omon ini setelah beberapa bulan latihan ya, lalu Presiden Omon-Omon ini diculik guys. Ya, persis seperti yang dilakukan oleh Donald Trump menculik Maduro. Dan warga Konoha banyak yang marah ya, membenci Mama Rika ya. Kemudian Mama Rika mengatakan seperti ini, saya menculik Presiden Omon-Omon ini tujuan saya apa? Tujuan saya apa? Supaya memajukan Konoha, supaya Konoha itu tidak masuk daftar negara paling miskin di dunia. Lalu ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mengatakan ya nggak apa-apa, culik aja Presiden Omon-Omon. Ada juga yang mengatakan nggak boleh, ini mengganggu yang namanya kedaulatan rakyat. Kemudian Donald Trump mengatakan seperti ini. Jadi gini, saya akan menjadikan presiden baru pengganti daripada Presiden Omon-Omon ini. Supaya apa? Supaya menteri-menterinya diganti, Bahlul diganti, dan lain sebagainya. Menteri-menteri yang korup diganti, ya. Kemudian para mafia-mafia yang ada di Konoha itu supaya disikat semuanya. Lalu masyarakat Konoha itu bertanya sama Donald Trump, siapa yang paling cocok pengganti daripada Presiden Omon-Omon ini? Lalu Donald Trump mengatakan, bagaimana kalau kita menjadikan seorang YouTuber jadi presiden? Siapa itu YouTuber jadi presiden? Haji Udin, ya contoh misalnya Haji Udin. Lalu Donald Trump menjadikan Haji Udin misalnya. Contoh ini hanya contoh ya. Ini hanya dalam mimpi saya loh ya. Jangan terlalu serius. Menurut keyakinan saya, Donald Trump akan menjadikan Haji Udin ini jadi presiden pengganti Presiden Omon-Omon gitu ya. Lalu ketika Haji Udin ini dijadikan boneka di Konoha, ya, sebenarnya Haji Udin ini orang yang sangat-sangat idealis sekali ya. Dia berusaha membunuh para koruptor ya, meratakan para koruptor, semuanya gitu diratakan. Tapi ada satu permasalahan. Apa itu permasalahannya? Ketika Haji Udin ini sudah dilantik jadi presiden, ada satu permasalahan. Permasalahannya itu ternyata para oligarki-oligarki yang ada di Konoha ini, mereka itu punya budi terhadap politisi-politisi, termasuk Haji Udin ini. Haji Udin ini juga dibantu ya dalam pencalonan, dibantu ya pada saat kampanye, dibantu ya. Sehingga apa? Sehingga termakan budi ya. Haji Udin ini tidak bisa bergerak ya. Kenapa? Karena dulu waktu pencalonan Haji Udin ini ya, waktu dijadikan presiden itu dia punya utang budi sama oligarki ya. Karena biaya kampanye di Konoha itu mahal banget ya, sehingga harus minta tolong sama oligarki, sama pengusaha-pengusaha ya. 10 naga misalnya ya, tambah satu lagi ya, bukan 9 ya, 10 naga ya. Lalu setelah beberapa tahun Haji Udin jadi presiden di Konoha, ternyata koruptor tidak hilang dari Konoha. Mafia tanah ya, mafia tambang, mafia nikel ya, mafia sawit dan lain sebagainya. Pokoknya mafia-mafia yang ada di Konoha itu gak bakal hilang, gak hilang ya. Lalu Donald Trump berpikir, apa yang salah? Kita kan udah ganti presidennya, harusnya kan Konoha itu sudah bisa menjadi negara maju. Kok sekarang gak maju-maju ya? Lalu Presiden Donald Trump itu penasaran ya, gimana supaya Konoha ini supaya menjadi negara maju ya? Gimana caranya? Apa yang salah sih? Kok kita sudah ganti presidennya, sudah menjabat satu periode ya? Katakanlah Haji Udin ini menjabat satu periode, belum ada perubahan yang signifikan. Ya, lalu Donald Trump ini menurunkan para peneliti gitu ya, menurunkan para intelijen ke Konoha ya, meneliti. Ternyata setelah diteliti, permasalahan yang ada di Konoha itu bukan di presidennya ternyata. Ya pemerintahannya berpengaruh cuman 20%, 30%. Tapi yang paling berpengaruh itu ternyata pola pikir daripada masyarakatnya. Lalu Donald Trump terkejut. Hah? Ternyata selama ini kita salah ya. Ternyata masalah utamanya itu bukan di presiden ternyata ya. Jadi Donald Trump ini merasa bersalah gitu ya. Kenapa kita dulu menculik Mr. Omon-Omon, kita ganti dengan Presiden Haji Udin, merasa bersalah gitu ya. Ternyata permasalahan daripada Konoha itu setelah diteliti ya, ternyata permasalahannya itu karena masyarakat Konoha itu rata-rata tidak jujur alias munafik. Artinya gini, kalau misalnya nih Konoha itu berganti presiden sampai 1000 kali gitu ya, terus berganti-ganti ya, tiap tahun berganti terus sampai 1000 tahun gitu, nggak bakal maju ternyata. Permasalahan sebenarnya itu karena masyarakat Konoha itu rata-rata munafik dan nggak jujur ya. Jadi kalau mereka misalnya dikasih duit ya, kalau misalnya mereka digoda dengan duit misalnya, maka mereka
langsung menerima gitu ya. Misalnya nih, contoh misalnya nih, lu mau nggak mengkhianati presiden kamu? Iya, warga Konoha itu rata-rata mau mengkhianati presidennya, ya asalkan dikasih duit miliaran misalnya. Nah, ketika Donald Trump mengetahui ini, Donald Trump terkejut. Hah? Ternyata permasalahan di Konoha itu bukan permasalahan pemerintahnya berarti ya. Kenapa korupsi terjadi di Konoha itu bukan semata-mata karena permasalahan daripada pemerintahnya yang nggak kerja, nggak becus ternyata. Ternyata permasalahannya itu adalah masyarakatnya. Masyarakatnya itu hidupnya itu pengennya santuy-santuy. Makanya Konoha itu dinobatkan sebagai negara paling santuy di dunia. Buktinya apa? Buktinya Konoha itu adalah salah satu negara paling malas jalan kaki di dunia. Ya, sehingga Donald Trump berpikir, anjay, kok bisa gitu ya? Lalu gimana solusinya supaya Konoha ini keluar dari kemiskinan? Nah, setelah terus diteliti ya, sampai berhari-hari diteliti ya, terus diteliti. Ternyata ada hubungannya dengan tradisi dalam beragama. Lalu ketika para peneliti ini memberikan laporan terhadap Donald Trump, kenapa warga Konoha itu nggak maju-maju? Faktor yang paling mempengaruhi itu ternyata ada pada tradisi dalam agama itu sendiri. Lalu Donald Trump bertanya sama ahli agama misalnya yang ada di Amerika misalnya, kenapa Konoha itu nggak maju-maju? Katanya pengaruh daripada agama. Lalu gimana caranya supaya Konoha itu ya bisa menjadi negara maju? Lalu ahli yang ada di Amerika ini, katakanlah namanya misalnya Abdul Ghafur misalnya. Lalu Abdul Ghafur ini mengatakan, Abdul Ghafur ini adalah seorang orientalis ya, orang yang sangat terkenal ya, antropolog gitu ya. Lalu Abdul Ghafur ini mengatakan, permasalahan Konoha itu sebenarnya masalah penafsiran agama. Jadi penafsiran agama di Konoha ini ya cenderung menafsirkan agama itu, dan penafsiran itu membelakangi sains, memusuhi sains. Lalu Donald Trump berpikir, hah, masa iya? Coba kasih contohnya gitu, kata Donald Trump. Lalu Abdul Ghafur ini mengatakan, sebenarnya Konoha itu bisa menjadi negara maju kalau pemuka agama di Konoha itu semuanya dikumpulkan lalu dikasih gaji, dikasih semacam SNI, Standar Nasional Konoha misalnya, SNK misalnya ya. Jadi gajinya dikasih, katakanlah misalnya 5 juta per bulan. Pemuka agama yang ada di Konoha itu gajinya 5 juta per bulan. Tapi dengan syarat, jangan pernah menjelek-jelekkan agama lain. Jangan pernah memprovokasi rakyat untuk intoleransi. Jangan pernah membelakangi sains. Jangan pernah mengharamkan sains. Lalu Donald Trump mengatakan, wah ternyata rumit juga ya. Kalau peraturan seperti ini nanti diterapkan di Konoha, maka akan disebut dengan anti agama dong. Nah, lalu Abdul Ghafur ini mengatakan, ya nggak ada jalan lain ya, ya harus seperti itu ya. Jadi penafsiran agama di Konoha itu harus ditafsirkan dengan kepala dingin, ya harus ditafsirkan dengan toleransi, bukan intoleransi. Ya. Lalu Donald Trump mengatakan, apa solusi selanjutnya? Apa ide selanjutnya? Lalu Abdul Ghafur ini mengatakan, pokoknya penafsiran agama di Konoha itu, pemuka agama itu kalau berdakwah, jangan sekali-sekali mengatakan kalimat yang bikin Konoha itu semakin tidak maju. Apa itu kalimatnya? Kata Donald Trump. Donald Trump semakin penasaran. Kalimatnya adalah, nggak usah mikirin dunia, pikirkanlah akhirat ya. Dunia hanya sementara, pikirkanlah akhirat ya. Nggak usah kamu belajar fisika, nggak usah belajar matematika, nggak usah belajar bahasa Inggris, nggak usah belajar teknologi, nggak usah belajar sains. Ngapain belajar sains? Itu kan nggak ditanya sama malaikat nanti di surga. Nah, ini nih yang bikin Konoha itu susah maju. Ini namanya penafsiran. Penafsiran agama itu di Konoha itu ya selalu ditafsirkan terlalu fokus terhadap akhirat. Yang nggak jadi masalah fokus pada akhirat, tapi kan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Ya, nggak bagus sesuatu yang berlebihan. Lalu Donald Trump berpikir keras. Ya juga ya, masuk akal juga ya. Kenapa aku dulu nggak berpikir sejauh ini ya? Ternyata agama juga mempengaruhi kemajuan suatu bangsa ya. Ya, lalu Abdul Ghafur mengatakan, beneran Amerika kenapa maju? Coba, kata Abdul Ghafur ini terhadap Donald Trump. Ya mungkin karena kita sekuler. Nah benar, sekuler. Sementara di Konoha itu sekularisme itu dimusuhi. Harusnya pemuka agama di Konoha itu nggak boleh memusuhi yang namanya sekularisme. Lalu Donald Trump mengatakan, ya juga ya.
Amerika itu kan sekuler, memisahkan antara agama dengan negara. Lalu Donald Trump semakin penasaran, apa hubungannya sekularisme ini terhadap kemajuan suatu bangsa? Lalu Abdul Ghafur mengatakan, jadi gini Trump, ya gini bro ya, mereka kan akrab ya, sahabatan ya. Jadi gini bro, kenapa rata-rata negara maju itu adalah negara sekuler? Apa alasannya? Tanya Abdul Ghafur sama Donald Trump. Nggak tahu bro. Jadi gini alasannya. Kalau di negara yang menggabungkan antara agama dengan negara itu, maka pemuka-pemuka agamanya itu biasanya akan sibuk berpolitik ya, sibuk jualan agama. Bahkan menteri agama bisa korupsi. Kenapa? Karena jualan mereka salah satunya itu adalah agama. Kemudian kalau di Konoha, negara yang membenci sekuler ya, negara yang tidak sekuler, biasanya para politisi-politisi itu sowan terhadap pemuka agama ya. Waktu mencalonkan itu politisi, mereka minta dukungan daripada pemuka agama yang followernya banyak, yang followernya jutaan. Lalu di baliho-baliho ya, politisi di Konoha itu akan terpampang pemuka-pemuka agama. Nah, ini sebenarnya yang jadi permasalahan, kata Abdul Ghafur. Apa permasalahannya? Nah, kalau pemuka agama ini misalnya merekomendasi, katakanlah misalnya nih mereka deal-dealan dengan politisi misalnya, deal-dealan di bawah meja dikasih duit 1 koper misalnya, ya, terus dikasih dukungan di baliho atau di umbul-umbulnya atau di stikernya ditaruh foto pemuka agama, misalnya pilihlah nomor 1, lalu ya ada foto pemuka agama di situ. Maka secara tidak langsung ini mempengaruhi pilihan daripada masyarakat. Lah, kok mempengaruhi, kata Donald Trump? Ya karena warga Konoha itu orang yang mabuk agama ya. Warga Konoha itu kan gila agama. Jadi apa yang dikatakan oleh pemuka agama itu mereka akan turutin karena pemuka agama itu dianggap seperti Tuhan di Konoha. Lah, ya juga ya, kok seperti Tuhan. Lalu Abdul Ghafur menjelaskan. Jadi ini sebenarnya pengaruh kenapa Konoha itu nggak maju-maju. Cenderung pemuka agama di Konoha itu ikut berpolitik dan para politisi itu memberikan ampul-ampul yang tebal ya, sowan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga pemuka agama ini nggak peduli ya yang diusulkan atau yang direkomendasikan itu politisi yang benar atau politisi yang bermasalah, nggak peduli ya. Sehingga apa? Sehingga ketika politisi menjabat maling ya, korupsi, maka pemuka agama biasanya lepas tangan. Saya nggak nyuruh dia korupsi. Enggak. Padahal dia berdarah. Tangannya berdarah. Pemuka agama itu tangannya berdarah kalau seperti itu ya. Kenapa dia merekomendasikan orang yang korup? Sebenarnya itu kesalahan daripada pemuka agama yang di Konoha ya. Ini menurut keyakinan saya ya. Jangan terlalu serius guys ya. Ini hanya dalam mimpi saya ya. Jangan lupa ya, ini hanya dalam mimpi saya. Lalu ini semacam lingkaran setan ya, kata Donald Trump. Iya benar, ini semacam lingkaran setan. Inilah sebenarnya yang mempengaruhi kenapa Konoha itu tidak maju. Jadi penafsiran agama di Konoha itu ditafsirkan supaya Konoha tidak maju. Dan banyak orang yang tidak percaya ini, kata Abdul Ghafur ya. Hanya orang-orang yang tertentu yang menyadari ini ya. Hanya antropolog, ya, sastrawan ya, atau kutu buku ya, orang yang rajin membaca buku ya. Tapi apakah ini benar berkorelasi? Berkorelasi, walaupun korelasinya itu jauh gitu ya dari agama ya. Orang awam sebenarnya memikirkan hal ini, mereka nggak sampai pemikiran sampai ke situ ya. Kenapa nggak nyampe, kata Donald Trump? Karena IQ di Konoha itu kan rata-rata setara gorila ya. Lalu Donald Trump mengatakan, masa iya setara gorila? Lalu Donald Trump menemui para stafnya. Mereka rapat di Gedung Putih. Ternyata selama ini kita salah. Kita bolak-balik mengganti presiden Konoha itu, ternyata Konoha itu nggak lepas dari yang namanya kemiskinan. Lalu solusinya apa? Kata para stafnya. Solusi supaya Konoha itu menjadi negara maju itu sebenarnya mudah banget. Tapi banyak orang yang tidak menyadari apa itu, kata para stafnya. Kaum intelektual yang ada di Konoha itu harus berani speak up, harus berani jujur, ya harus berusaha gitu ya. Supaya apa? Supaya yang menjabat di Konoha itu ya, supaya masyarakat Konoha itu pintar, cerdas, walaupun banyak penolakan di awal. Jadi kunci daripada Konoha itu adalah kaum intelektual.
kaum intelektual lah yang menyelamatkan Konoha itu. Cuman permasalahannya, kaum intelektual yang ada di Konoha ini dipersulit dengan KUHP baru yang ada di Konoha ya. Jadi dikit-dikit penistaan, dikit-dikit masuk penjara, dikit-dikit anti kritik dan sebagainya. Jadi KUHP yang ada di Konoha yang baru ini menyulitkan. Lalu kata staf daripada Donald Trump, bagaimana kalau kaum intelektual yang ada di Konoha itu kita suruh aja ke Amerika belajar atau sekolah gitu ya. Lalu Donald Trump mengatakan, nggak mungkin ya. Kenapa? Karena Konoha itu kan membenci Amerika. Rata-rata warga Konoha itu membenci Amerika. Nggak mungkin mereka mau sekolah di sini. Ya paling mereka sekolahnya ke Mesir, ya ke Arab dan lain sebagainya. Lalu stafnya mengatakan, oh ternyata ada lingkaran setan juga ya. Nggak pernah yang namanya introspeksi diri ya. Ya benar kata Donald Trump. Saya juga sudah mulai konsultasi dengan para peneliti yang sangat luar biasa seperti Abdul Ghafur, kata Donald Trump. Lalu solusinya apa? Kata para stafnya. Ya solusinya permasalahan di Konoha itu ya masyarakatnya, pola pikir masyarakatnya. Yang geblek itu adalah masyarakatnya. Yang memilih pemimpin di Konoha itu kan masyarakatnya. Jadi jangan terlalu menyalahin pemerintahnya. Ya saya tahu pemerintah Konoha itu banyak yang korup, tapi yang memilih orang yang korup ini kan masyarakatnya. Kemudian yang paling mempengaruhi itu karena masalah partai. Jadi partai-partai yang ada di Konoha itu seperti yang maha kuasa. Lah, apa hubungannya partai dengan kemajuan satu bangsa? Sangat berhubungan, kata Donald Trump. Apa itu hubungannya, kata staf daripada Donald Trump ini ya. Ditanya tuh ya Donald Trump. Donald Trump mengatakan, partai itu memilih atau mengusung yang namanya kepala daerah. Lalu kepala daerah itu biasanya memilih kadis ya, kepala dinas pendidikan, kadispen. Ya, contoh misalnya gubernur memilih kadispen ya. Kadispen itu memilih kepala sekolah berdasarkan kedekatan. Ya, kemudian kepala sekolah itu mempengaruhi pendidikan di Konoha. Lalu ya seperti itu ya. Kemudian DPR ya, DPR juga bermasalah. DPR salah satu lembaga paling korup di Konoha. Nah, anehnya yang menandatangani anggaran, yang mengurus pendidikan adalah DPR. Bayangkan orang-orang yang tolol di Konoha yang dipilih oleh orang-orang yang tolol ya. Jadi orang geblek ya, masyarakat Konoha itu geblek memilih DPR yang tolol karena kaum intelektualnya nggak mau speak up ya, nggak mau effort gitu ya. Cuman diam-diam aja ya. Jadi ini semacam lingkaran setan. Yang bikin undang-undang pendidikan itu adalah orang-orang tolol bernama DPR. Jadi percuma, kata Donald Trump. Ya, bayangkan Donald Trump juga sampai frustasi gitu ya. Gimana caranya Konoha itu supaya menjadi negara maju. Jadi ada satu kesimpulan ya menurut Donald Trump ya. Menurut keyakinan Donald Trump, apa itu? Konoha itu tidak akan bisa menjadi negara maju kalau pola pikir masyarakatnya tidak berubah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita mau membayar harga untuk menjadi negara maju? Apa yang harus kita bayar? Yang pertama itu kita minimal rajin baca buku, kemudian minimal nonton video di YouTube ya, video-video tentang edukasi ya, seperti channelnya kaum intelektual dan lain sebagainya. Bukan promosi ya, bukan promosi. Saya tidak pernah suruh yang nonton video, subscribe ya, nggak pernah ya. Saya nggak butuh ngemis-ngemis di online guys. Saya udah berkecukupan ya. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Dan disclaimer on ya, ini menurut keyakinan saya dan yang ada di mimpi saya. Oke? Sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam Donald Trump.